Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saudara-saudara yang berbahagia, saya akan mengulas tentang bagian-bagian besar dari kitab suci Tripitaka atau Tripitaka. Sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Supriyono SAG, NIP sekian, jabatan penyuluh ahli media, tempat tugas di kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Mengenal kitab suci Tripitaka. Berbicara mengenai kitab suci Tripitaka, tentu kita tidak lepas dari sejarahnya. Dimulai dari sidang yang pertama sampai dengan sidang yang keempat yang diselenggarakan di Sri Lanka pada 400 tahun setelah Sang Buddha Gautama mangkat. Sidang ini berhasil secara resmi menulis ajaran-ajaran Buddha Gautama di daun lontar yang kemudian dijadikan buku Tripitaka. Jadi pada sidang agung yang keempat ini, Tripitaka sudah terbentuk atau lengkap. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Tripitaka terdiri dari 3, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka adalah berisi hal-hal yang berkenaan dengan peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Sutta Vibhanga. Sutta Vibhanga berisi peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni, yaitu Biku Vibhanga berisi 227 peraturan yang mencakup 8 jenis pelanggaran. Di antaranya terdapat 4 pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkannya seorang biku dari sangga yang tidak dapat menjadi biku lagi seumur hidup. Kemudian Bikuni Vibhanga berisi peraturan-peraturan yang berupa atau yang serupa bagi para bikuni, hanya jumlahnya lebih banyak. Kemudian yang Kandaka terdiri dari Mahawaga dan Culawaga. Mahawaga berisi peraturan-peraturan atau urean tentang upacara pentabisan biku, upacara upusata pada saat bulan purnama, dan bulan baru di mana dibacakan patimuka atau peraturan disiplin bagi para biku. Kemudian peraturan tentang tempat tinggal selama musim hujan atau wasa, kemudian upacara pada akhir wasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Culawaga, berisi peraturan-peraturan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tata cara penerimaan seorang biku ke dalam sangga setelah melakukan pembersihan atas pelanggarannya. Kemudian bagian yang ketiga adalah Pariwara, memuat ringkasan dan pengelompokan peraturan-peraturan winaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab untuk dipergunakan dalam pengajaran dan ujian. Kemudian kita menginjak kepada bagian atau pitaka yang kedua, yaitu Sutta Pitaka, terdiri dari 5 nikaya: Dika Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Yang pertama, Dika Nikaya terdiri dari Sila Kandawaga, Mahawaga, dan Patikawaga. Dika Nikaya merupakan buku yang pertama yang terdiri atas 34 sutta panjang.
Kemudian menginjak kepada Majjhima Nikaya atau bagian yang kedua. Merupakan bagian ketiga dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 7.762 sutta. Kemudian yang ketiga yaitu Samyutta Nikaya. Merupakan sebagian dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 7.762. Kemudian bagian yang keempat adalah Anuttara Nikaya. Merupakan bagian Sutta Pitaka yang terdiri atas 9.577 sutta. Kemudian bagian yang kelima adalah Khuddaka Nikaya. Merupakan bagian dari Sutta Pitaka yang terdiri atas kumpulan 15 kitab, yaitu Khuddakapata. Khuddakapata, kemudian Dhammapada, Udana, Itiwutaka, Suttanipata, Vimanawatu, Petawatu, Teragata, Terigata, Jataka, Nidesa, Patisambhida, Apadana, Buddhawamsa, kemudian Carya Pitaka. Menginjak kepada bagian Pitaka yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Abhidhamma Pitaka. Berisi tentang uraian filsafat Buddha Dhamma yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Jadi merupakan penyajian khusus tentang Dhamma seperti yang terdapat dalam Sutta Pitaka. Pada umumnya isinya terdapat dalam sutta-sutta, akan tetapi yang diuraikan dalam bagian ini dalam bentuk yang terperinci. Kitab ini terdiri dari 7 buah buku atau pakara. Yang pertama adalah Dhammasanggani. Dhammasanggani berisi rincian Dhamma, yakni unsur-unsur atau proses-proses batin. Kemudian Vibhanga, perbedaan atau penetapan, pendalaman mengenai soal-soal dalam Dhammasanggani dengan metode yang berbeda. Buku ini terbagi menjadi 8 bab atau Vibhanga, dan masing-masing mempunyai 3 bagian. Yang ketiga, Dhatu Kata, yaitu penjelasan mengenai unsur-unsur, yaitu mengenai unsur batin, hubungannya dengan kategori lain. Buku ini terbagi menjadi 14 bagian. Kemudian yang keempat adalah Uggala Panyati, penjelasan mengenai orang-orang, terutama menurut tahap-tahap pencapaian mereka sepanjang jalan, dikelompokkan menurut urutan bernomor dari kelompok 1 sampai 10. Kemudian yang kelima, Katawatu, pokok-pokok pembahasan, yaitu pembebasan atau bukti-bukti kekeliruan dari berbagai sekte atau aliran tentang hal-hal yang berhubungan dengan teologi dan metafisika, terdiri atas 23 bab yang merupakan kumpulan percakapan-percakapan. Kemudian yang keenam adalah Yamaka. Kitab pasangan disebut logika terapan. Pokok masalahnya adalah psikologi dan uraiannya disusun dalam pertanyaan-pertanyaan berpasangan. Kitab ini terbagi menjadi 10 bab yang disebut Yamaka tadi. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah kitab hubungan, yaitu analisa mengenai hubungan-hubungan
sebab-sebab dan sebagainya dari batin dan jasmani yang berkenaan dengan 24 pacaya atau kelompok sebab-sebab. Baiklah saudara-saudara sedama yang berbahagia, demikianlah bagian-bagian terbesar atau bagian-bagian besar dari kitab suci Tripitaka atau Tipitaka. Semoga uraian pada kesempatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita bersama. Sekian, saya akhiri. Sabisata Bhawantu Sukitata. Semoga semua hidup berbahagia. Namo Buddhaya.